Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di dalam dialog entrepreneur dengan tema membidik peluang wirausaha yang tepat di era generasi milenial. Lalu babula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Yang kami hormati SLS Farm MM, Ketua Dinas Koperasi dan UMKM selaku pemateri pada malam hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan OKP, Bank Organda dan seluruh peserta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Terima kasih telah menghadiri undangan ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Nurul Nadila Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Nurul Nadila Pratiwi. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Laode Muhammad Alin. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat
para pemateri pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Universitas Muslim Buton, serta rekan-rekan panitia dan tamu undangan pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat hikmah dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan dialog entrepreneurship, yang dimana temanya adalah mendidik peluang wirausaha yang tepat di era generasi milenial. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Baginda Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas kehadiran teman-teman tamu undangan pada malam hari ini. Kegiatan ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai peluang-peluang wirausaha yang dapat dijajaki oleh generasi milenial. Bagaimana kita ketahui, era digital dan perkembangan teknologi yang pesat saat ini membuka banyak peluang baru bagi para wirausahawan mudah untuk berinovasi dan berkreasi. Dalam kesempatan ini, kami telah mengundang beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kami berharap diskusi yang akan berlangsung dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih berani mengambil langkah dalam dunia wirausaha. Kami juga menyadari bahwa acara ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor, mitra, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi untuk acara ini. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Akhir kata, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dan semangat untuk belajar dan berbagi. Semoga acara ini bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua dalam mengembangkan potensi dan kemampuan wirausaha kita. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua IKA Universitas Muslim Buton, Tira Adiat Majaya SP, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pak Aliman, banyak Pak sempat hadir. Yang saya hormati juga Pak Faisal, founder Bahagia Care Indonesia, masih banyak Pak sudah sempat hadir. Dan yang saya hormati juga Ketua BMC Kota Bau-Bau, yang saya hormati Ketua lembaga eksternal di Kota Bau-Bau, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa panitia yang sempat hadir di kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridhonya, rimanya, dan berkatnya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kegiatan dialog entrepreneur yang pertama memiliki peluang keusahaan yang tepat di era generasi milenial.
Yes. Saya juga banyak untuk menyampaikan pesan-pesan. Kiranya kegiatan ini salah satu kegiatan yang bagaimana peran alumni juga yang sudah memberikan kontribusi entah itu masih mahasiswa maupun tidak mahasiswa lagi, dan ini salah satu bertetatif artinya kita sebagai alumni mesti berperan yang bagaimana bisa membesarkan kampus Ibu Buton secara daerah, nasional maupun internasional, dan harap semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan terus untuk teman-teman, terkhususnya mungkin juga saya sedikit menyampaikan pesan dari Pak mungkin sedikit begitu juga menyampaikan pesan tentang mereka jadi Mentara ini masih kegiatan sosialisasi di bagian Olio, dan insya Allah mereka selepas itu mungkin dia akan merapat di sini, dan pesannya beliau mungkin selepas pembukaan mungkin bisa dimulai saja sambil menunggu juga beliau. Adapun juga mungkin beliau tidak sempat juga, dia meminta maaf kepada teman-teman dan dia usahakan dia bisa sempat hadir. Mungkin sekedar saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua IKA Universitas Muslim Buton. Dengan sambutan terakhir Ketua IKA Universitas Muslim Buton, maka berakhir pula acara pembukaan pada malam hari. Selanjutnya, mic saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IKA, yang terhormat Pak narasumber kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati Ketua BEM Universitas Kota Bau, dan yang saya hormati Ketua Organisasi Eksternal Kota Bau. Mohon maaf sebelumnya, kegiatan kita pada malam hari ini agak larut, tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di dalam undangan. Kita langsung saja masuk di dialog kita, dialog entrepreneur, membidik peluang berusaha yang tepat di era generasi milenial. Kita langsung saja di dan saya di pemateri pertama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pak Liman SE MSc, dengan materi pemanfaatan kemajuan teknologi dan dampaknya terhadap kewirausahaan. Saya persilakan. Saya batasi waktu 20 menit dan sesi tanya jawab nanti ketika pemateri sudah memaparkan semua materinya. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya hormati Pak Faisal, hormati pula Pak rekan saya Pak Fitra, lalu yang merupakan Ketua Ikatan Alumni dari
penyelenggara dan yang saya hormati juga rekan-rekan dari saya dari bagian dari HMI yang kalau tidak salah, dan hadirin yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, semua saya hormati sesuai dengan surat yang disampaikan kepada saya dikasih tugas bercerita, berdiskusi dengan teman-teman tentang pengaruh teknologi dalam pengembangan kewirausahaan. Saya hanya akan bermain data statistik bahwa kalau kita lihat data yang ada secara nasional, kita ternyata untuk lingkup ASEAN itu kita nomor 7. Jadi tingkat kita menggunakan internet sebagai awal mula kita indikator IT teknologi informasi, kita itu nomor 7, masih di bawahnya Vietnam. Kita hanya sedikit di atasnya, di bawah kita itu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Yang nomor 1 di ASEAN itu adalah Brunei Darussalam. Jadi kita tingkat penggunaan internet itu baru di angka 62,6. Itu berdasarkan data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga. Itu kondisi tahun 2020. Tetapi kalau misalkan kita lihat surveinya BPS, datanya BPS, kita itu sebenarnya baru berada di angka sekitar 60%. Tapi angka itu meningkat terus. Sekarang di posisi tahun 2023 itu sudah kita berada di angka 69. Untuk Sulawesi Tenggara sendiri pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yaitu 65. Tapi untuk Kota Bau-Bau itu kita lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional. Sekarang kita berada di angka 76,7% penggunaan internet kita. Kalau kita bedah lebih jauh lagi, ternyata masyarakat Kota Bau-Bau itu dibandingkan internet misalkan, komputer, PC atau laptop, cenderung menggunakan HP dalam berinternet. Itu pada tahun 2023 hampir 99,68%. Tapi kita masih kalah juga dengan kota besar. Dari sini kita bisa menarik suatu data bahwa secara umum kita sudah bagus ya, internet kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Karena kalau hanya cukup berinternet, itu belum menjadi indikator yang utama untuk kita bisa dikatakan kita ber-IT dalam berwirausaha. Kalau kita lihat data lebih jauh lagi, ternyata kita memang masih masalah di IT ini. Kalau kita memang ingin mengikuti perubahan sekarang, ya. Karena satu ya, ini dan survei hasil kajian literatur yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tulus Tambunan misalkan, itu mengatakan bahwa memang terutama negara-negara berkembang itu meskipun sudah menyadari bahwa IT itu penting, tapi ternyata infrastrukturnya belum memadai. Sehingga harapannya sudah jauh, tapi tidak bisa dilakukan. Kalau data yang ditampilkan oleh suatu lembaga swasta, bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh usaha-usaha yang sekarang berbasis IT.
Itu salah satunya adalah, dan ini juga terjadi di Bogor. Mereka sudah iklan melalui PA, lewat Instagram, lewat Facebook. Tapi ternyata IT juga itu satu sisi tidak serta-merta begitu mereka ber-IT ria, itu meningkatkan permintaan akan produk itu. Di beberapa bulan yang lalu, insya Allah besok sore kami akan rapat terkait dengan itu. Itu ternyata salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM secara nasional sekarang, baik berdasarkan datanya BPS pusat ataupun kunjungan yang kami lakukan pada beberapa pelaku UMKM kemarin, itu bukan karena mereka kurang promosi lewat IT, tapi karena ternyata tidak terlalu material dan mendobrak permintaan, sehingga mereka cenderung memilih kalau begini ya lebih begitu konvensional. Meskipun juga ada beberapa usaha yang memang menentukan kalau mereka menggunakan IT. Yang kedua adalah dalam era IT ini yang paling pokok, ya, juga terjadi di Kota Bogor, terjadi juga di tingkat skala nasional. Ini berdasarkan data BPS bahwa salah satu kendala pengembangan usaha yang berbasis IT di Indonesia adalah masih relatif terbatasnya modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Kemudian mereka juga kekurangan sumber daya terampil. Padahal kalau kita lihat, kalau kita beda lagi datanya BPS ya, itu ternyata mereka sudah terbatas modal, kurang permintaan. Tapi lucunya mereka mengandalkan pemasaran digital sekarang. Jadi ada semacam hal dua fakta yang tidak sinkron. Tadi itu memang kami temukan juga di Kota Bogor. Di sisi lain adalah di kasus nasional itu sama dengan kasus Kota Bogor, yaitu bahwa ternyata IT yang mereka gunakan itu melalui pesan yang masih serba singkat, misalkan PA, Instagram dan sebagainya. Belum mereka masuk di media-media yang lain yang memang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Di fakta ini juga terjadi di Bogor. Nah, data yang dipaparkan oleh BPS mengatakan bahwa sebenarnya antara tahun 2022 dengan 2021 itu tidak terjadi perubahan yang signifikan. Masih banyak atau cenderung masih banyak itu pelaku UMKM di Indonesia itu masih menggunakan konvensional. Jadi perkembangan itu memang satu sisi itu adalah tantangan. Tapi sisi lain ternyata memang seperti tadi surveinya BPS mengatakan mereka masih kendala sumber daya manusia. Sehingga pada tahun 2000 September 2022 misalkan, data BPS mengatakan ada sekitar 66% itu UMKM di Indonesia itu belum menggunakan melakukan perdagangan secara e-commerce atau melalui IT. Ini hanya menurun 1% dibandingkan tahun 2021. Kemudian kalau ditanyakan alasannya apa? Itu karena salah satu alasan utamanya %71 responden itu mengatakan karena mereka tidak nyaman menggunakan teknologi. Iya, yang tantangan. Tapi sebagai kesimpulan dari apa yang ingin saya paparkan, nanti kita diskusi bahwa memang perkembangan teknologi itu adalah sesuatu yang bisa, itu pasti akan terjadi.
kita sering mendengar bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan. Karena dengan teknologi juga di sisi lain itu kita melihat bahwa kalau dulu ya meskipun ada, saya sering hampir setiap ketika saya istirahat misalkan itu sering saya buka Shopee. Istri saya bertanya kepada saya, Pak, kenapa sering buka Shopee? Saya bilang, Shopee itu mengajarkan kita tidak semua yang baik itu kita miliki. Nah, hanya bagusnya misalkan kita buka aplikasi Shopee, posisi barang ada di Medan, di Surabaya, di Jakarta. Hari ini bisa kita lihat informasi. Itu kebaikan dari teknologi. Nah, ini sebenarnya kalau kita beda lebih jauh, ya kalau ada mahasiswa yang alumni atau sementara masih berjalan di umum, itu mesti pernah dengar yang namanya pasar persaingan sempurna. Nah, salah satu syarat dari pasar persaingan sempurna yang konon itu digadang-gadang oleh Adam Smith yang akan menciptakan kemakmuran antar bangsa, itu informasi yang ada di kota Bau-Bau dengan informasi yang ada di Jakarta, di Amerika dan luar negeri lainnya itu adalah sama. Dan kita bisa mengakses informasi itu dengan biaya yang murah. Sekarang coba kita buka Shopee di sana. Orang Amerika, orang Inggris, orang Bau-Bau, orang Wakatobi, orang dari manapun bisa dengan hanya dengan menggunakan telepon genggam. Sehingga kita bisa lihat, akan harga sepatu di toko A itu adalah sekian dengan merek yang sama. Tapi meskipun demikian ya, tantangan kita di online ini adalah zonnya. Saya itu sudah 2 kali zone saya. Ternyata ada triknya kalau kita beli di online itu. Misalkan kita beli sepatu yang penting ada kata official. Katanya kalau official berarti itu asli. Kalau tidak ada officialnya hati-hati. Kalau saya pelajari beberapa hari ini memang benar. Kata kalau ada official berarti dia cenderung lebih murah. Kalau misalkan teman-teman mau beli sepatu suatu merek, hati-hati kalau tidak ada official. Saya sudah 2 kali job. Ya. Saya kira itu beberapa hal nanti kita diskusi terkait dengan pengembangan IT dalam rangka mendorong kewirausahaan. Yang terakhir sebelum saya tutup bahwa terkait dengan apa yang kita diskusikan malam ini, memang tantangan kita di Kota Bau-Bau adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mau meningkatkan rasio kewirausahaan kita. Rasio kewirausahaan itu adalah jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang berusaha dibantu tenaga kerja tetap yang dibayar. Nah, mungkin salah satu prakteknya ini Pak Faisal. Pak Faisal ini sangat definisi itu namanya wirausaha. Karena beliau sudah ada tokonya, apoteknya, dan membayar orang. Tapi kalau misalkan itu adalah ada yang membuka usaha, kemudian tapi belum membayar gaji karyawan, maka itu baru namanya wirausaha. Jadi tantangan kita sekarang adalah secara nasional rasio kewirausahaan itu baru 3, padahal target pemerintah itu untuk masuk di Indonesia Maju 2045 itu adalah 14, minimal 12%. Kota Bau sekarang itu berada di level 1,9. Jadi kita hampir sekitar 1,7 lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Nah, bagaimana tadi dikatakan oleh dalam laporan Pak Ketua ataupun Ketua Panitia, harapan kita dari pertemuan kita malam ini akan lahir entrepreneur yang lain, sehingga rasio kewirausahaan kita itu bisa naik. Rasio kewirausahaan itu teman-teman itu diukur oleh BPS secara nasional. Ya. Yang kedua adalah memang kita akui di Kota Bau-Bau dalam rangka kita meningkatkan penggunaan IT, itu masih ada daerah yang kosong atau blank spot. Tapi alhamdulillah
lewat kerja keras dari Pak Wali Kota, Pak Dr. Rasman. Kita doakan semoga beliau sehat dan diberi kekuatan sehingga berapa bulan, 1 bulan ke depan beliau sudah bergerak haji. Ya. Itu sementara akan mau dipasang di Kelurahan Sulak, sehingga harapan nanti tidak ada lagi blank spot. Jadi misi harapan beliau adalah bahwa itu akan menjadi salah satu pintu masuk hub maritim. Targetnya beliau, memang beliau sadar bahwa dalam waktu yang sangat pendek, beliau tidak mungkin membangun sesuatu yang berkesuar di Kota Bau. Tapi target beliau adalah narasi hub maritim itu masuk dalam dokumen nasional. Apa artinya, teman-teman? Kapan sudah masuk hub maritim dalam Kota Bau dalam narasi itu, maka Bau itu akan lebih banyak proyek pusat. Contoh misalkan Pakatobi. Pakatobi itu kawasan pariwisata nasional. Jadi saya ingat betul tahun lalu ketika saya melakukan koordinasi dengan kementerian, ketanyakan bagaimana caranya Bau supaya mendapatkan pusat layanan usaha terpadu. Yang alhamdulillah tahun ini akan dibangun dengan anggaran 5,2 di samping depannya SMA 1 itu. Itu orang kementerian hanya mengatakan satu, bahwa Bau akan susah dapat kalau misalkan tidak dapat suatu pengakuan dalam bentuk SK, apakah SK-nya gubernur atau surat dari kementerian, katakan Bappenas atau pariwisata, bahwa Bau itu adalah membantu pariwisata Pakatobi. Pulanglah saya dari Jakarta, saya cari dokumen itu, alhamdulillah dapat. Ternyata Bau itu ditetapkan oleh Pak Gubernur, Pak Lima sendiri bertanda tangan, sebagai kawasan penyangga pariwisata Pakatobi kalau tidak salah. Itulah yang saya jual. Alhamdulillah kita mendapatkan plot. Sehingga Pak Wali yang dilakukan beliau sekarang adalah Bau harus masuk narasi dulu. Pakatobi itu begitu gampang dapat fisik, gara-gara narasi Pakatobi itu ada dalam dokumen nasional. Kita belum ada. Jadi kalau memang belum ada, maka itu akan susah. Relatif susah kita. Biar meskipun kita tahu kita punya wilayah yang sangat strategis, dikenal kota dagang, kota jasa, kalau tidak masuk narasi nasional, maka itu lama kita akan membangun. Karena itu saya sudah lihat buktinya di Pakatobi. Yang ketiga adalah sebagai tantangan ke depan adalah tadi yang saya katakan itu karena kita meningkatkan pemasaran UMKM di Kota Bau berbasis digital. Karena ternyata rekan-rekan kita di UMKM itu mereka sudah melakukan itu, tapi ternyata tidak terlalu signifikan dalam mendongkrak. Contoh misalkan KTP Sola itu sudah kemana-mana. Jadi cenderung masih konvensional. Itulah tantangan sehingga kalau ini kita bisa jawab, maka kita insya Allah pelaku UMKM kita itu akan bisa lebih eksis di baik skala regional, lokal Kota Bau ataupun bahkan internasional. Saya kira itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita didiskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya pada malam hari ini. Nanti untuk sesi penjawab nanti sebentar karena nanti karena waktu juga tadi agak molor ya. Ya kita lanjut saja ke materi kedua. Materi kita pada malam hari ini adalah pemirsa Separuh NN yang dimana materinya itu tata cara berinvestasi. Ya, kepada Pak Faisal, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kesempatan. Walaupun malam hari ini saya mungkin kurang fit,
tadi saya habis operasi, hanya saya sudah janji sama teman-teman insyaallah untuk hadir, jadi saya tetap komitmen untuk hadir malam hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW, uswatun hasanah. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah pengikut-pengikutnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan amanah kepada saya untuk malam hari ini. Ucapan terima kasih pula kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM senior kita, Pak Aliman SC Magister Sains, yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bersama-sama dengan kita, dan itu merupakan satu kesyukuran nikmat buat kita semua. Teman-teman sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih pada tamu undangan dan seluruh peserta, juga rekan-rekan organisasi yang sudah hadir. Ini tidak terlalu banyak yang saya akan bawakan malam hari ini. Saya belum menyiapkan materi, tapi saya coba akan review sedikit dari pengalaman-pengalaman perjalanan di dunia wirausaha. Semoga dapat sedikit bermanfaat. Ini coba tarik ke belakang dulu. Saya besar dan lahir itu di Batara Guru. Kita ketahui bersama bahwa, izin moderator mungkin saya agak sedikit melenceng dari materi mengenai tips-tips berinvestasi ya. Saya bawa Pak. Tidak jadi masalah. Jadi kami yang lahir di Batara Guru itu, yang lahir di Tomba, yang lahir di Wale, itu sejak kecil kita sudah diperhadapkan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi di Kota Bau-Bau. Tanpa sadar, hal itu kemudian membekas dalam mindset kami, bagaimana transaksi-transaksi perdagangan, baik itu mungkin jual beli ikan, sayur, ataupun transaksi-transaksi ekonomi lainnya. Dan ternyata itu by nature itu kemudian menumbuhkan pelan-pelan jiwa entrepreneurship. Dan tidak bisa dipungkiri, itu satu nikmat buat kami yang lahir dan besar di Kecamatan Wolio, karena sejak kecil apa kami sadari bahwa transaksi perekonomian yang terjadi di Wolio itu membangun perspektif dan mindset kami. Kemudian seiring dengan waktu itu memberikan manfaat. Jadi dalam entrepreneur itu, dalam ketika kita ingin sukses memang ada 3 saat ini. Yang pertama, kita harus memiliki integritas, jujuran, itu penting. Salah satu modal besar yang harus kita miliki adalah integritas. Yang kedua, profesionalisme. Kita harus punya skill. Kalau kita tidak punya skill, nonsense, kita bisa jadi apa? Yang ketiga, kita menjadi entrepreneurship. Dalam gambaran saya, sewaktu kecil, saya SD, TK, SD, SMP itu di Bau-Bau. Tamat SMP saya merantau di Kota Makassar sampai dengan menikah, baru pulang kampung karena cinta dan sayang kepada orang tua. Ini merupakan salah satu motivasi besar yang dalam dunia entrepreneur itu juga memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi waktu masih kecil itu, ketika kita berbicara pelaku-pelaku ekonomi, mungkin saat itu kita masih lebih umum kita dengar istilah pedagang. Nanti saat-saat ini mungkin kita dengar pengusaha, entrepreneur. Dan saat itu yang menjadi pelaku-pelaku ekonomi sebagian besar adalah kawan-kawan saudara-saudara kita Tionghoa. Kemudian membekas dalam ingatan kita. Saya sebagai seorang pribumi tanda kutip, apa yang membuat kami tidak bisa seperti mereka? Jadi dalam artian yang positif, sehingga kita harus lebih, ketika mereka berjalan 1 langkah, kita harus 2-3 langkah agar bisa setara dan mencapai level mereka. Itu yang kemudian menjadi sebuah motivasi sewaktu kami masih kecil, dan itu memang real
menjadi sebuah semangat buat kami. Kemudian juga tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini kalau kita berbicara entrepreneur, dari 100% itu mungkin dari 10 orang terkaya di Indonesia 1 orang yang pribumi. Jadi memang kalau kita berbicara entrepreneur ini terlepas dari by nature atau by nurture, yang berbeda ya tadi kalau mungkin mereka itu gunakan deret ukur, kita deret hitung. Dan ini faktanya di lapangan itu berpengaruh bahwa banyak bisnis-bisnis yang kemudian itu hanya bertahan di generasi pertama atau paling mentok di generasi kedua. Katakan generasi pertama mungkin di tahun 80-90-an, generasi kedua di tahun 2000-an, dan generasi ketiga di Society 5.0 ini, di era dimana teknologi sudah menjadi sebuah ancaman buat kita. Itu yang kemudian menjadi kendala, karena kalau mereka, ini bagus untuk kita duplikasi ya, kalau mereka ketika mereka memiliki bisnis, mereka punya anak 5, maka dia usahakan anaknya itu 5 punya bisnis. Kalau anaknya juga kemudian menikah, punya anak lagi, dia usahakan juga anaknya memiliki bisnis. Nah kalau kita, saya juga pernah jadi pegawai dari tahun 2006 sampai 2022 kalau tidak salah. Jadi kita masih dulu, tapi ini suatu hal yang positif, tapi kita berbicara dari perspektif entrepreneur. Di awal tahun 2000-an itu masih berlaku bahwa kalau kita harus pakai seragam. Itu kemudian menjadi motivasi juga buat teman-teman, khususnya buat laki-laki. Mungkin kalau tidak punya kepercayaan diri, ketika kita tidak memakai seragam apa saja, ketika ingin mendatangi rumah calon mempelai, kita mungkin tidak memiliki keberanian. Tapi hari ini sudah bergeser, sehingga kemudian profesi apapun itu, baik itu sebagai pegawai, aparatur sipil negara, ataupun seorang entrepreneur, itu sama. Dan bahkan sekarang aktivitas sebagai seorang entrepreneur menjadi sesuatu yang eksklusif, lebih diminati. Nah, kita kembali itu tadi. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan sampai beberapa generasi. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sih untuk bisa mendapatkan income, ini kita bicara di tataran mahasiswa ya. Mendapatkan income itu yang pertama dengan bekerja, berusaha, dan berinvestasi. Kalau kita bekerja itu menukarkan waktu, tenaga untuk mendapatkan income. Kalau berusaha, kita menukarkan waktu, tenaga, modal untuk mendapatkan income. Kalau berinvestasi, kita sisa menukarkan modal yang kita miliki, kita serahkan kepada orang yang profesional untuk mengelola, dan kita mendapatkan income dari investasi tersebut. Jadi tinggal pilih, teman-teman mau di level yang mana. Tapi jangan salah, karena sekarang itu kita generasi yang kalau tidak bisa menari, tidak bisa goyang, kita tidak bisa viral, sehingga terkadang kita sudah tidak lagi mengembangkan intelektualisasi. Apa yang terjadi? Mungkin kita bisa viral, kita bisa sukses, tapi dia temporer. Nah, yang kita harapkan bagaimana dia bisa sustainable. Jadi saya berpesan juga kepada teman-teman, itu suatu kondisi zaman ketika kita menggunakan TikTok, kita menggunakan Instagram. Tetapi saran saya, tidak ada sesuatu yang instan. Semua harus berproses. Silahkan itu menjadikan sebagai sebuah kekuatan, jangan menjadi sebuah ancaman atau kelemahan buat kita. Jadi silakan mau viral, silakan mau pintar joget, menari, tapi jangan lupa bahwa sisi intelektualitas itu kita harus tumbuhkan, dan itulah menjadi salah satu alasan kenapa kita harus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kita harus berorganisasi, karena dari situ kita bisa mempertajam intelektualitas kita. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, saran saya, kita mulai dari bekerja. Kemudian dari bekerja itulah kita bisa berusaha, karena berusaha juga itu ketika tidak punya pengalaman akan sulit. Kemudian ketika kita sudah bekerja, sudah ada yang bisa kita saving,
baik untuk keperluan keluarga, ada dana lebih, itu yang bisa kita investasikan. Nah, bagi saya di organisasi atau di kampus itu adalah tempat untuk mencari kader, karena rekam jejak teman-teman sekian tahun, sekian puluh tahun, itu yang menjadi salah satu modal agar kita bisa lanjut ke jenjang investasi. Karena integritas itu bukan sesuatu yang bisa dilihat 1-2 hari. Kita sering berinteraksi di organisasi, kita sering berinteraksi di kampus. Nah, di situ kita bisa lihat, oh si A ini orangnya jujur, diberi kepercayaan, dia laksanakan tepat waktu, anggaran pas. Nah, rekam jejak itulah yang kemudian menjadi modal untuk kita bisa sukses di dunia entrepreneur. Kalau bicara entrepreneur, tentu tidak bisa lepas daripada inovasi dan kreativitas. Nah, bagi teman-teman semua, ada beberapa tips agar kita bisa menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Yang pertama, tentu saja dalam bisnis itu kita harus mulai dengan niat dan keyakinan. Karena semua harus dilandasi oleh niat. Jadi ada metode namanya craft yang biasa kita gunakan: cancel, replace, affirm, fokus, dan drive. Bagaimana kita bisa merubah mindset seseorang agar bisa siap untuk menjalani sebuah aktivitas baru. Nah, kita lanjut dulu yang tadi mengenai bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Yang pertama tadi niat dan keyakinan. Yang kedua, bagaimana kita cepat dalam melihat sebuah peluang. Nah, ini menarik. Makanya ada yang namanya by nature, ada by nurture. Saya masih ingat belum ada yang jual galon di bau-bau air galon. Saya sudah kepikiran. Tapi apa yang kemudian waktu saya balik dari sekolah, orang tua saya bilang, untuk apa jual galon? Banyak air di sini, banyak kayu bakar. Nah, kadang untuk bisa melihat sebuah peluang, kita harus jalan-jalan, kita harus ke tempat orang lain, bisa melihat sesuatu. Kalau saya biasanya begitu. Saya suka bagaimana ATM amati, tiru, modifikasi. Pernah waktu masih kuliah, awal kuliah, saya jalan-jalan ke Surabaya, saya duduk-duduk di Taman Makam di Tugu 10 November, ada mas-mas itu yang jual ekstra jus susu pakai gerobak. Saya berpikir di Makassar ini belum ada yang jual. Akhirnya dengan modal saya kerja di rumah sakit, kerja pada waktu sambil kuliah, gaji saya 2 bulan, saya berani untuk membuka gerobak ekstra jus susu. Ternyata ketika saya jalankan, tidak seperti apa yang saya bayangkan, gagal. Dan hal seperti itu terjadi puluhan kali. Namun tidak ada salahnya di usia muda kalau kegagalan itu adalah sebuah proses keberhasilan yang tertunda, tapi di waktu tertentu, di usia tertentu, kita akan memiliki sebuah keberanian untuk ketika memulai sebuah usaha. Dengan treatment-treatment yang sudah kita lakukan, insya Allah itu bisa menjadi sebuah algoritma agar kita bisa sukses. Nah, kemudian juga melihat sebuah peluang itu, dulu belum ada yang jual batu alam. Saya melihat itu peluang, saya jual. Intinya insting itu harus ditumbuhkan. Kalau di lapangan namanya ilmu sospek, sosiologi pedesaan. Teman-teman kita bisa soal segala macam, melihat sebuah peluang. Intinya saya, ketika ada peluang, lakukan. Tentu dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Yang ketiga, tips untuk kita bisa memiliki jiwa entrepreneurship adalah bagaimana belajar dari orang sukses. Nah, kalau kita di kampus, kita belajar sama senior kita belajar sama alumni, atau kita masuk dalam sebuah jaringan di mana di situ kita banyak belajar. Saya lebih baik jadi, katakan, tukang cuci piring kalau di kampus, saya jadi tukang bersih-bersih hanya untuk bisa mendapatkan ilmu dari senior-senior saya. Karena bagi saya itu ilmu yang gratis, sementara saya kuliah kan bayar. Nah, belajar dari orang sukses, kemudian kita sering ketemu sama orang-orang sukses dari bisnis kelas tadi sampai kelas kakap. Alhamdulillah dari mereka-mereka itulah kita kemudian mendapatkan banyak pelajaran yang kemudian kita sesuaikan dengan diri kita filter,
itulah yang menjadi pegangan buat kita dalam dunia entrepreneur. Kemudian yang keempat yaitu modal. Nah ini menarik. Jadi saya punya fatsun memang bahwa mengenai modal ini kan selalu jadi kendala buat teman-teman. Jadi saya sudah buat pola rumus dari jauh-jauh hari sejak masih sekolah sampai kuliah. Mengenai modal, saya tidak pakai modal bank. Sampai kemudian saya kembangkan yang sekarang itu namanya sharing profit. Itu masuk investasi. Sistem bagi hasil. Jadi modal itu kalau saya dulu awal-awal buka usaha, saya kerja. Katakan saya kerja di rumah sakit Pelamonia 3 bulan. 3 bulan saya dapat 2 juta. 2 juta itu yang kemudian saya gunakan untuk usaha gerobak extra jos. Memang ada resiko. Resikonya rugi atau tutup. Tapi bagi saya, kalaupun tutup, saya tidak bangkrut. Karena gaji saya yang kemudian hilang. Jadi ada manajemen resiko di situ. Nah, beda kalau kita pinjam uang di bank, tapi pinjam uang di bank itu juga sebenarnya bagus. Yang penting dia bukan untuk konsumtif. Jadi modal itu kemudian sekarang kita gunakan itu sharing profit bagi hasil. Historinya karena kita sudah membangun kepercayaan sejak zaman sekolah, sejak zaman kuliah, itu menjadi modal. Jadi kita bisa buka cabang usaha di mana-mana. Katakan saya sebagai mentor sudah memiliki konsep bisnis yang seperti ini, itu kita lakukan. Kita lakukan di Luwuk, kita lakukan di Makassar, kita lakukan di Kendari, di Kolaka, di Sulawesi Barat dengan memanfaatkan jejaring organisasi. Kemudian kita sharing. Modelnya bagaimana? Sharing profit, bagi hasil. Caranya kita sudah memiliki jejaring supplier, kita sudah memiliki jejaring regulator apa segala macam, sehingga dalam pelaksanaan usaha kita sudah memiliki pola. Tetapi teman-teman kan yang jadi kendala, mereka ketika ingin membuka sebuah usaha takut karena potensi gagalnya itu besar, apalagi kalau tidak memiliki pengalaman. Sehingga bagi kami ketika kita ingin mengembangkan sharing profit, itu yang pertama integritas jelas, yang kedua skill. Orang ketika dia membicarakan, jadi level orang sukses itu kalau pengalaman kami ada 4. Yang pertama dikenal. Kalau orang dikenal, kemungkinan suksesnya itu ada. Yang kedua disuka. Ada kita kenal orang tapi belum tentu kita suka. Katakan, si kenal itu tapi dia suka malak-malak. Dalam hal usaha tentu saya tidak akan ajak dia. Jadi dari 1000 orang yang kita kenal, ada 700 orang yang suka sama kita. Potensi kita sukses itu besar. Bisnis apapun itu. Yang ketiga, dipercaya. Ada orang tidak suka, dia suka dia suka ngelawak, dia suka stand up. Tapi untuk urusan masalah materi, masalah uang, kita tidak percaya. Jadi ketika kita sampai di level 3 kita dipercaya, insya Allah itu 70-80% usaha apapun itu kita pasti sukses. Yang keempat itu kalau saya anggap level ma'rifat, dia gini. Kalau level dia gini itu, saya baru bicara 1 menit, orang langsung berani untuk investasi. Tapi memang kuncinya kita punya skill. Katakan mungkin saya pernah buka warung bakso di Jawa, alhamdulillah pelanggannya itu 1 hari 1000 orang. Hanya karena saya mau rawat orang tua saya pulang kampung gini. Dan saya lihat di dekat terminal itu banyak yang belanja dan ada tempat orang tua. Tapi saya tidak punya modal. Saya ketika mendengar itu, wah, cuan ini pasti saya ajak kerjasama. Karena dia memiliki skill, dia memiliki integritas. Jadi saya harap buat kita semua, ketika kita memiliki integritas, kita memiliki skill, yakin dan percaya teman-teman sekalian. Teman-teman sudah beberapa langkah untuk sukses. Lanjut saja. Nah, itu yang kemudian menjadi bekal kita. Kemudian lanjut untuk bisa menemukan jiwa entrepreneurship. Tadi modal, jadi bisa menggunakan modal bank, tapi saran saya kepada teman-teman, jangan yang sifatnya konsumtif. Ada teman saya lucu, dia ambil uang di bank 500 juta untuk modal, 300 juta dipakai putar untuk beli persediaan, 200 jutanya dia depositokan kembali ke bank. Logikanya di mana? Sementara 200 juta itu masuk dalam 500 juta pinjaman
yang bunganya lebih tinggi. Nah, jadi itu saran saya kalau teman-teman mungkin membutuhkan modal bank. Intinya modal bank itu modal kerja, jangan dijadikan modal untuk konsumtif. Pakai untuk menikah, pakai untuk beli mobil pribadi. Kalau mobil kerja silakan. Nah, itu saran saya. Ini yang paling banyak yang menjadi problematika karena kita lebih dahulu menikmati apa yang harusnya menjadi amanah kita diputar. Yang terlepas dari modal, yang berikutnya adalah bagaimana kita fokus dalam berwirausaha. Nah ini, dalam berwirausaha itu kalau kita bicara ide, narasi, gagasan banyak. Satu menit lagi. Itu saya tidak lakukan teman-teman sekalian. Tetapi apakah teman-teman siap ketika teman-teman menjalankan, kemudian ternyata anggaplah buka warung, 1 minggu pertama, 1 bulan pertama sunyi. Biasanya kita kan, kayaknya saya tidak cocok bisnis makanan, saya mau ganti. Teman-teman harus sadar bahwa modal teman-teman sudah investasikan. Berikutnya yang penting juga, kita harus punya kemampuan marketing, harus punya kemampuan memasarkan, itu penting. Dan yang lebih penting lagi, duit. Lakukan sekarang juga. Apapun yang ada dalam pikiran teman-teman, lakukan. Jangan hanya sebatas narasi atau hanya sekedar teori. Itu saja, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan, kebaikan, kelebihan, ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan datang dari saya pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas materinya. Gimana kita bisa tata cara berinvestasi dengan berjiwa entrepreneurship, yang dimana harus mempunyai integrasi profesional, skill, dan entrepreneurship. Dan tips menjadi jiwa, menimbulkan jiwa entrepreneurship itu, yang pertama niat dan keyakinan, melihat peluang, bagaimana belajar bersama orang sukses, modal, dan yang terakhir adalah usaha. Ya, sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, ada juga perwakilan dari kampus Universitas Muslim Kota. Beliau adalah Pak Putar dari sebagai pelaksana Direktur IB Tunggul Buton. Mungkin bisa memberikan tips atau penguatan untuk memulai usaha. Saya berikan waktu 10 menit. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Kepala Inspektorat Operasi dan KL Bapak PT Faisal, Farmasi NF. Saya diberi topik untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kita memulai usaha. Bahwa saya adalah pelaksana Direktur Indonesia Buton Institute IB. Nah, kegiatannya itu adalah kegiatan inspiratif, seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas Koperasi tadi dan Bapak Faisal, itu akan menjadi masukan bagi kami di Institut IB di kampus ini. Kami lebih banyak berbicara pada 2 hal. Pertama itu, atau 3 hal. Pertama itu adalah mengenai entrepreneur quality dan beserta kegiatan-kegiatan yang tepat untuk membangun inspirasi adik-adik mahasiswa di kampus umum Universitas Muslim Buton. Dan yang kedua itu adalah ada kegiatan English Tutorial Program. Nah, ini dipandu oleh teman-teman dari fakultas atau dari prodi bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu adalah menyangkut teknologi informasi dan komunikasi. 3 hal ini yang menjadi patokan kami dalam membangun
inspirasi adik-adik mahasiswa sehingga mereka nanti menjadi militan pikiran-pikirannya sehingga dia bisa melihat adanya peluang. Ya, kalau kita bicara peluang itu berarti ada ruang. Jadi seperti diskusi baru-baru ini tentang banyaknya pengangguran. Ya, saya mengatakan bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja, orang yang tidak bekerja. Lalu kemudian di sini ada peluang atau mobilisasi peluang bisnis. Yang harus dipahami oleh adik-adik adalah bahwa di zaman seperti sekarang ini beda dengan kami di zaman tahun 90-an ini. Ya, karena saya kuliah pada 91. Maka kondisinya akan berbeda dengan adik-adik zaman sekarang, zaman milenial ini. Ya, ini sekarang serba teknologi, informasi, aliran informasi tentang peluang itu banyak. Ya, hanya kemudian yang menjadi permasalahan adik-adik ini adalah bagaimana kalau saya menjadi sarjana bahasa Inggris, saya menjadi sarjana pertanian, saya menjadi sarjana ekonomi, dan saya adalah sarjana bahasa Inggris, biologi, kan begitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalannya ke depannya ini nanti. Bahwa bagaimana mereka bisa berwirausaha pada jurusan dan pilihan program studinya. Saya pada setiap kuliah saya sampaikan kepada mereka bahwa tantangan ke depan itu adalah ketika kau selesai atau menyelesaikan pendidikan di kampus ini, kau wisuda. Satu malam pikiranmu itu adalah di mana saya bisa bekerja. Pasti itu, ya. Bagaimana saya bisa bekerja? Seperti sampaikan Pak Faisal tadi, bahwa kalian harus memiliki ide dan gagasan. Ya, ide-ide dan gagasan. Dan kemudian Pak Liman sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM juga memberikan pandangan-pandangannya bahwa ternyata populasi pemuda ini terlalu tinggi, ya, di Indonesia dan di Kota Bogor juga tinggi itu. Dan mereka adalah potensi demografi yang bisa menjadi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Ini, maka dari itu kalian pasti berpikir bagaimana caranya kita supaya ada pekerjaan. Karena yang paling dikhawatirkan itu saat ini adalah kalian. Harapan kita sebenarnya itu adalah sejak kalian masuk di universitas itu sudah berpikir membentuk komunitas, membentuk organisasi. Karena organisasi itu pada prinsipnya adalah ruang di mana kalian akan berkomunikasi dengan temanmu. Karena apa? Karena teman-temanmu itu adalah kenalanmu yang bisa membangun sebuah tujuan yang satu, yang sama. Tujuan itu akan menjadi komitmen kalian bahwa kita akan berusaha dengan cara seperti ini. Kan ini, ya. Saya anak-anak bahasa Inggris bertanya kepada saya, bagaimana Pak kalau kami nanti dari bahasa Inggris itu bangun entrepreneur? Kalian di bahasa Inggris ini bentuk dulu angkatan 2022 ya, angkatan itu. Lalu kemudian setelah kau sarjana, kalian sarjana, maka binalah anak-anak yang belum tahu bahasa Inggris sehingga dia bisa menulis dan bercakap bahasa Inggris. Ketika orang tua melihat anaknya pintar berbahasa Inggris, bisa berhadapan dengan turis, katakanlah Wakatobi seperti sampaikan Pak Kepala Dinas tadi, Pak Aliman, mengatakan bahwa Wakatobi itu adalah pariwisata dan yang harus didukung oleh Kota Bau-Bau, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manawi, bahwa Bau-Bau bisa mendapatkan proposal proyek, tetapi dia harus kemudian mendukung Wakatobi dulu sebagai pariwisata.
Para wisata ini kan bukan bahasa Kaledupa, bukan bahasa Binongko, bahasa Sampulawa, bahasa Mulyo, ya, bukan. Semua itu adalah bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah ini yang harus didorong supaya anak-anak ini bisa menjadi bahasa Inggris. Jadi kalian mahasiswa ini adalah masyarakat terdidik. Masyarakat terdidik itu adalah masyarakat yang intelektual dan akademis. Masyarakat intelektual akademis itu dia punya ilmu, punya pengetahuan dan punya keterampilan, sehingga itu mencerminkan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalian adalah orang-orang pengusaha sebenarnya, hanya memilih prodi-prodi tertentu yang kemudian seakan-akan menghantui kalian. Prodi biologi dia bisa menjadikan biologi sebagai entrepreneur. Karena entrepreneur itu kan orang yang mengorganisir diri dan bertanggung jawab mempertahankan resiko. Ya, resiko apa? Resiko usaha. Ya, ada teman saya mahasiswa di sini, Pak Irwan. Pak Irwan ini sudah menjalani sebuah usaha. Dan ini banyak jaringannya dia. Seperti disampaikan oleh Pak Faisal tadi, bahwa jaringan ini penting. Penting. Maka organisasi yang kalian bentuk nanti itu adalah menjadi organisasi yang membangun komunikasi channel dengan orang lain. Kan itu. Orang yang tidak berorganisasi, saya yakin dan saya pastikan dia akan menjadi orang kebingungan. Karena tidak ada teman bicaranya. Disampaikan oleh Pak Faisal tadi bahwa kita harus punya jaringan, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan jaringan kita. Ya begitu ya. Ini yang harus dibangun oleh adik-adik di kampus ini. Memiliki organisasi sangat penting. Masuklah di organisasi apa saja. Ada organisasi pengusaha, ada UMKM, ada organisasi yang lainnya. Misalnya organisasi mahasiswa itu kan ada intra dan ekstra kampus. Intra kampus itu adalah organisasi Senat, BPM. Ekstra kampus ada IMM, ada HMI, ada KNP dan sebagainya. Itu tempat kalian untuk membangun jiwa dan semangat entrepreneur usahanya kalian. Kan itu. Jadi menjadi entrepreneur itu harus membentuk organisasi dulu. Setelah itu kalian bangun bagaimana visinya ke depan, ya. Visinya adalah pada tahun sekian kita menjadi pengusaha-pengusaha di bidang entrepreneur, khususnya di bidang biologi, bahasa Inggris, matematika, dan itu di peternakan, di pertanian. Karena di pertanian itu ada kelompok usaha yang bisa kalian introduk dengan ilmu kalian. Bagaimana orang bisa menjadi petani berbisnis, petani dengan menggunakan teknologi sehingga produktivitas pertanian meningkat. Dan seperti itu, maka itu bisnis, entrepreneur. Visi Tumbuh Buton ini salah satunya adalah itu ya, menjadi masyarakat yang entrepreneur dengan bermental keagamaan yang baik, kan begitu. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan, bahwa penting berorganisasi untuk membangun entrepreneur dan kemudian berbicara tentang bagaimana entrepreneur kita yang diperhatikan pemerintah. Kau harus punya izin, kamu harus masuk di dinas pemerintah yang bisa mendaftarkan kelompok, sehingga kamu nanti dihitung pemerintah yang bisa kita kerjasama, dan mungkin saja bisa ada bantuan-bantuan yang bisa untuk mengembangkan usaha. Saya kira demikian, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya dan tipsnya untuk usaha. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab. Dan sebelum saya lemparkan kepada audiens, saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana Kota Babau memanfaatkan teknologi dan menghindari menghindari dampaknya teknologi dalam bidang usaha. Pada Pak Faisal mungkin bisa jawab. Mungkin tadi Pak, sebelum saya kan sudah membuka sesi tanya jawab, dan sebelum saya lemparkan kepada audiens, sebagai moderator ingin bertanya kepada Pak Faisal, bagaimana Kota Babau memanfaatkan teknologi dan dampaknya terhadap usaha.
Baik, terima kasih. Mengenai teknologi nanti sebentar Pak Kadis akan menjelaskan lebih detail. Saya mungkin hanya berbicara tentang temannya ya. Jadi dalam dunia usaha, teknologi itu bisa menjadi sebuah kekuatan, bisa juga menjadi sebuah ancaman. Katakan dengan adanya marketplace yang ada, itu menjadi ancaman besar buat kita. Karena katakan di bawah kita jual sepatu 100.000, di online kita bisa dapat 50.000. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tingkat konsumtif masyarakat sebenarnya masih tinggi, kebutuhan demand-nya masih tinggi. Hanya kemudian itu terjadi aktivitas ekonomi itu di luar bau-bau. Itu yang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Pelaku-pelaku usaha itu kemudian banyak yang berguguran, apalagi kalau dia pinjam duit di bank. Nah, ini kemudian menjadi kendala. Jadi sekarang itu di era 5.0 ini ada terjadi pemotongan mata rantai, di mana para produsen itu langsung ke konsumen. Jadi mereka melewati agen, distributor, toko-toko. Sementara kita ini memang kehidupannya di itu tadi di rantai distribusi. Ketika itu dipotong, apa yang terjadi? Maka kebutuhan tetap tinggi, tapi lapangan kerja berkurang. Bayangkan ada berapa distributor yang ada di Buton Kepulauan yang harus tutup karena tidak mampu bersaing. Bayangkan, ini kemudian terjadi sama saudara-saudara kita, khususnya yang di Polio. Banyak pasar-pasar tradisional itu yang tidak mampu bersaing karena mungkin margin profitnya atau mungkin sumber bahannya itu, katakan orang belanja di Surabaya, belanjanya di Surabaya di pasar turi. Sementara pabriknya yang ada mungkin di Pasuruan itu langsung kepada konsumen hari ini. Nah, itu menjadi ancaman serius buat kita. Sehingga pemahaman mengenai kondisinya yang harus. Jadi saya juga biasa berhitung ketika saya buka usaha, katakan usaha jual kursi. Saya hitung dulu, saya sold. Ini kira-kira kalau kursi saya jual harga 120, online bisa enggak? Dengan orang memanfaatkan teknologi hari ini, bisa enggak beli kursi lewat marketplace? Mungkin satu biji sewanya 1 kilo 79.000. Kalau kursi itu beratnya dihitung 5 kilo 350.000, bisa. Maka ini rasional untuk saya jual. Sekarang harus begitu. Maka sekarang juga terlepas daripada teknologi, ada juga persaingan, mungkin muncul agent-agent baru di bawah-bawah yang menggunakan teknologi sebagai sarana pemasaran. Tapi dia kemudian mengganggu circle yang sudah ada. Katakan mungkin teman-teman yang ada di pasar-pasar tradisional itu biasa jual baju dengan margin profit 50%. Karena kan baju itu lakunya mungkin timingnya nanti lebaran. Jadi kadang perputaran modalnya itu butuh waktu berapa bulan atau 1 tahun baru bisa laku. Jadi tidak proporsional kalau modal 100.000 dijual 110. Tapi banyak juga agent-agent yang kemudian modal baju 100.000 jual 110. Apa yang terjadi? Banyak saudara-saudara kita yang ada di pasar-pasar tradisional tidak mampu bersaing, akhirnya harus tutup. Belum lagi kita bicara dampak waktu COVID ya, itu begitu sangat besar dampaknya buat perekonomian. Mengenai teknologi, jadi itu tadi strateginya kita harus lihat bahwa kami dari pelaku usaha melihat bahwa teknologi ini, kami juga kadang berpikir mau investasi di teknologi. Patut harus kita sadari bahwa investasi di teknologi itu besar. Ketika kita mau mengerahkan resource seperti kita itu untuk teknologi dengan segmen pasar yang terbatas, kecuali kita memang memfokuskan untuk produksi, atau katakan kita pasarkan jamu mente, kita pasarkan atau kita olah rumput laut menjadi tepung agar-agar, itu mungkin bisa kita lebih berkompetisi karena suplai bahan bakunya dari daerah kita atau daerah sekitar. Tapi kalau barang-barang produksi itu dari Jawa atau dari Cina, kita akan sulit bersaing dengan produsen-produsen yang ada di Jawa. Jelas kita tidak bisa berkompetisi. Dan kita sudah pernah coba masuk ke online, itu memang sumber dayanya besar.
sementara market share kami kecil. Katakan kita mau jualan Clio, katakan. Tidak mungkin Clio ini saya mau jual ke Jawa, tapi Jawa bisa jual ke Bau-Bau. Nah, dengan investasi yang sama, maka kita rugi, seperti itu. Jadi teknologi itu bisa menjadi sebuah ancaman buat kita, tapi ketika kita gunakan dengan baik bisa menjadi sebuah kekuatan, khususnya buat teman-teman yang lebih fokus mengeksplor apa yang menjadi kekuatan atau menjadi sumber daya yang bisa kita kelola dari Bau-Bau dan sekitarnya. Itu yang penting. Kemudian juga sebenarnya dengan adanya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM saat ini itu merupakan satu manfaat yang luar biasa. Bagi saya, salah satu yang terpenting itu adalah akses informasi. Ketika kita ingin memulai sebuah bisnis atau usaha, kita butuh informasi. Nah, ketika kita memiliki informasi dengan katakan kepala dinas, jangan dulu berbicara proyek apa segala macam, jangan dulu informasi. Kalau Pak Kadis bilang, ke depan nanti yang akan booming ini, tahun ini ada beberapa event nasional internasional akan dilaksanakan di Bau-Bau. Teman-teman bisa buat ini, buat ini, buat ini. Itu ada peluang. Jadi informasi itu penting. Dan ketika kita sudah memiliki koneksi, itu yang seharusnya kita kolaborasikan. Apa yang menjadi next di Bau-Bau, apa yang akan dilakukan, informasi-informasi dari Pak Kadis itu menjadi salah satu kunci strategi usaha apa yang akan sukses di masa yang akan datang. Itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, mohon maaf saya tadi salah orang. Salah pemateri tadi. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih saja kita masuk di sesi pertanyaan. Saya sampaikan kepada audiens. Saya batasi 3 pertanyaan. Ya, silakan kepada setiap perwakilan satu ya dari Ganda Hamdan. Oke, silakan. Bismillah. Teman-teman yang saya hormati, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pak Alimin SMSI, yang saya hormati para pemateri malam hari ini, teman-teman BEM, teman-teman IMM maupun teman-teman HMI NPO pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya kelurahan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM pada malam hari ini. Saya hanya ingin bertanya sendiri Pak, apa peranan pemerintah hari ini untuk memberi stimulus kepada kami pada generasi milenial di era Society 4.0 hari ini untuk bagaimana mampu berprestasi di dunia wirausaha lewat digitalisasi. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Kota Bau-Bau yang menjadi sentral untuk menjadi wadah kami pada generasi-generasi muda pada hari ini untuk bagaimana kita mampu berkonsentrasi dalam dunia wirausaha khususnya di bidang digitalisasi. Mungkin itu saja sedikit Pak yang saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pemateri yang telah membawakan materi mengenai entrepreneurship, dan yang saya hormati pula teman-teman dari UM Buton dan para teman-teman Cipayung Plus dan BEM Kota Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit ingin bertanya mengenai bagaimana cara mendidik peluang wirausaha yang tepat di era generasi milenial saat ini. Saya sendiri perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Saya berterima kasih juga teman-teman di sini, saya lihat ada pengurus PPL. Mungkin saya ingin bertanya mengenai lebih fokusnya pada kakak kita Aliman.
mengenai tadi sudah dibahas mengenai ternyata Indonesia masih di bawah Vietnam untuk penggunaan media sosialnya. Maksud dari kami ini kan penggunaan media sosial ini bukan berarti secara keseluruhan 60,5 itu untuk membuka atau memperolehkan sebagai entrepreneurship. Bisa jadi hanya sebagai media komunikasi. Dan kemudian tadi saya mendengar dari Pak Faisal mengenai salah satu tips berwirausaha itu salah satunya modal. Saya ingin tegaskan bahwa mengenai modal ini saya anggap tidak sepakat, karena bagaimana kita membuka sebuah usaha itu kita harus membuat mindset kita, atau biasa saya sebut dengan customer base. Contoh kecil mungkin kita sebagai mahasiswa terkadang ada mahasiswa yang murni sebagai mahasiswa, ada juga golongan-golongan mahasiswa hanya mencari titel, mohon maaf. Seandainya kita sebagai mahasiswa murni itu kita bisa melihat peluang. Ketika teman-teman yang sudah masuk dalam dunia pekerjaan berpendidikan itu hanya mencari titel untuk kenaikan pangkat, kita bisa melihat mereka tidak memiliki waktu untuk membuat tugas dan sebagainya macamnya. Kita sebagai mahasiswa murni bisa melihat bahwa bisa kemudian saya bantu membuat pangalannya. Itu kan salah satu peluang usaha di era generasi milenial ini. Yang kemudian saya tegaskan kembali bahwa bagaimana Pak Aliman menawarkan konsep kepada mahasiswa mengenai bagaimana cara membidik yang tepat mengenai peluang usaha ini di era generasi milenial ini. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya ketiga. Cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tiga pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, tentu menyampaikan beberapa pandangan-pandangannya melalui kegiatan dialog entrepreneur ini. Selanjutnya yang saya hormati pula Ketua IKA Umbuton, kemudian beserta panitia serta teman-teman peserta yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam dialog entrepreneur. Salawat serta salam tetap selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena berkat perjuangan beliau sehingga Islam itu menjadi acuan untuk kita bagaimana menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Baik, yang pertama yang saya sampaikan adalah perlunya kita mengapresiasi dulu terlebih dahulu dialog entrepreneur yang diadakan oleh teman-teman IKA Umbuton ini. Yang kedua yaitu adalah saya melihat dari tema ini adalah membidik peluang wirausaha yang tepat di era generasi milenial. Namun ketika kita lihat peserta yang hadir pada malam hari ini, lebih dominan itu sebenarnya generasi Z dibandingkan generasi milenial. Minta maaf ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi Z itu adalah generasi yang lahir dari di antara tahun 1997 sampai 2012. Nah, kita ini mahasiswa-mahasiswa ini adalah para pesertanya di situ. Sehingga mungkin saya sedikit mengkritik, baiknya itu kita membahas tentang generasi Z. Karena kenapa? Karena hari ini banyaknya pengangguran itu, kalau kita baca data itu ada di angka hampir 10 jutaan. 9,9 juta generasi Z hari ini menganggur. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak siap dengan tuntutan-tuntutan pada saat mereka bekerja. Kayak gitu. Hari ini
saya sempat melihat beberapa video yang tersebar di Instagram itu, ada beberapa kumpulan pengusaha-pengusaha, mereka sampai tidak mau menerima pekerja itu dari generasi Z. Seperti itu. Nah itu kenapa seperti ini? Itu menjadi pertanyaan. Itu menjadi pertanyaan besar, big question di situ. Apa yang menyebabkan kenapa generasi Z ini hampir tidak selalu kalau bekerja itu di bawah tekanan kayak gitu, sehingga mereka ini dampaknya adalah mereka menjadi pengangguran kayak gitu. Kemudian kalau kita berbicara wirausaha ini kadang teori dengan di lapangan itu sangat jauh berbeda, Pak. Dan saya memerhatikan dari 3 pemateri tadi, dan saya sudah bisa memetakan yang mana memang orang-orang yang bergelut di dunia usaha dan hanya yang memiliki saja teori seperti itu, gitu. Karena teori, mohon maaf ini Pak, dengan yang di lapangan itu jauh berbeda. Saya tertarik kepada pemateri apoteker Faisal Esfam MM. Hari ini Pak, saya tunjukkan pertanyaan saya kepada Bapak. Kalau kita lihat di lapangan itu di pasar Lelangi di lantai 2 itu hampir banyak hari ini yang tutup dagangannya, Pak. Bahkan sempat di suatu media sosial kita lihat itu mereka menjual lokasi dagangannya kayak gitu. Karena kenapa? Karena ini karena mereka tidak dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain yang memang menggunakan yang namanya internet tadi kayak gitu. Kemudian persoalan ini sebenarnya itu sempat terjadi juga setelah pasca COVID di Jakarta. Kalau kita lihat di Tanah Abang itu kan kemarin sempat viral di berita bahwa banyak sekali pedagang-pedagang yang tutup. Karena kenapa? Karena banyaknya sekarang pedagang yang beralih menjual dagangannya itu di marketplace seperti TikTok dan lain sebagainya. Dan saya mau tanya kepada Bapak, yang memang saya lihat selain mempunyai jiwa usaha seperti itu di dalamnya, bagaimana pandangan Bapak terkait pedagang-pedagang kita ini di bawah-bawah, Pak, yang belum bisa menggunakan internet itu? Kemudian saran Bapak seperti apa terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saya tunjukkan kepada Kepala Dinas, ya, Pak Aliman SE/MSI. Langsung saja Pak, komoditas apa Pak UMKM Kota Bau-Bau hari ini yang sudah sampai asarannya itu sampai skala nasional ataupun internasional? Seperti itu. Mungkin di luar komoditas jambu mete ya, yang kita ketahui memang produksinya sangat banyak di wilayah Kabupaten Buton atau Bau-Bau ini. Seperti itu Pak. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dari 3 pertanyaan dari audiens. Mungkin pemateri sudah saya memberikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Para pemateri, saya persilakan. Baik. Pak Adrian Syahbar Minister. Maaf Pak. Maaf saya. Pak Apoteker Faisal Esfam MM, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Yang banyak pertanyaan Pak Kades, kenapa sih? Saya jawab saja ya. Yang pertanyaan dari jadi sebenarnya dalam bisnis itu memang selalu ada ancaman. Makanya kita harus punya koneksi dengan katakan seperti itu.
dinas koperasi UMKM, kita harus punya koneksi dengan apa sih yang saat ini terjadi secara internasional, secara nasional. Karena dalam bisnis itu kemudian juga berpengaruh. Katakan kita mau bisnis makanan, waktu kasus perang Ukraina itu berpengaruh, harga gandum naik contoh. Nah, kalau kita melihat katakan saudara-saudara kita yang ada di fokus di karya di lantai 2, yang pertama memang harus itu fungsinya entrepreneur, harus ada inovasi. Kita tidak boleh kemudian hanya sekedar menyalahkan pemerintah atau menyalahkan masyarakat, karena memang pasar yang kemudian telah bertransformasi. Jadi yang menjadi kompetitor kita itu kita harus solid, sehingga kita membuat sebuah inovasi bagaimana kita bisa tetap survive, bisa tetap eksis. Nah, kalau saya pribadi, tapi kan lagi-lagi ada teori, ada action. Kalau kami memang yang penting lakukan. Dalam melakukan itu ada resiko, bisa rugi, bisa stuck, bisa profit. Dan itu memang yang harus dilatih. Kalau saya seperti lagi-lagi saat ini katakan tempatnya tetap. Yang pertama itu bagi saya yang penting adalah collective prosperity, kemakmuran bersama. Kalau modal saya cuma 10 juta, katakan lantai 2 itu ada 50 orang. Kalau masing-masing punya modal 20 juta, 50 orang 1 miliar. Kita pesan barang 1 miliar, itu lebih bisa memiliki nilai tawar untuk pabrik. Apakah kita punya brand sendiri, atau kita bisa menawar harga sekian, sehingga itu bisa lebih kompetitif. Katakan kita bersaing dengan supplier, ada yang di luar daripada pasar yang jualnya sangat murah, bisa. Atau kalau kita pakai politik dumping, kalau modal kita kuat, katakan kita satu lantai 2 itu punya modal 1 miliar, kita berani push 100 juta, ini kita jual modal atau di bawah modal untuk bisa mengembalikan pasar. Tapi satu sisi, bagaimana kita bisa memunculkan kenyamanan. Katakan mungkin kita mau beralih ke menggunakan juga sekian puluh persen market kita itu dari online, boleh. Yang skalanya lokal bisa kita gunakan. Tidak usah lah marketplace, ini cukup di Facebook, di WhatsApp, nah, itu bisa. Tapi lagi-lagi pasti yang menjadi salah satu pertimbangan adalah harga, kenyamanan, kecepatan. Nah, kalau saya short marketplace, kecepatan. Kemudian katakan produk itu garansi. Kalau Bapak beli baju sama saya, kalau tidak pas boleh ditukar. Itu yang kemudian Anda bisa datang langsung untuk mengecek produknya. Itu yang tadi saya maksud dengan inovasi-inovasi, sehingga kita bisa berkompetisi. Tapi lagi-lagi kalau saya di segmen usaha, marketplace atau online saat ini itu bisa menjadi ancaman. Hanya untungnya bau-bau itu kebelawan, sehingga dari sisi cost transportasi, kalau kita kan masih 79.000, kadang 100 lebih, paling murah 69. Tapi coba di Makassar atau setama Jawa, gratis ongkir. Bayangkan. Coba saya beli barang di Jakarta, kirim ke Surabaya, gratis. Apa tidak jatuh yang di Surabaya? Nah, kita beruntung, bau-bau itu alhamdulillah kita tidak menggerakkan pulau, sehingga dari pos distribusinya itu cukup besar, sehingga tidak semua tergerus ke segmen online. Coba Makassar, berpengaruh. Sekian juta penduduk Sulawesi Selatan, itu bisa jadi 50% atau hampir dengan 50% sudah digerus oleh pasar online. Kita bau-bau masih bersyukur. Contoh, kalau kita beli alat-alat mobil, harga mungkin di bawah 2 juta. Kita cek di online cuma 900.000. Masih kita beli di online. Sudah tergerus, itu kemudian jadi pertimbangan kita. Kalau lagi-lagi memang butuh inovasi. Itu tadi, hanya yang jadi masalah biasanya adalah ego. Ketika menyatukan pemikiran beberapa orang, itu yang kemudian agak sulit. Bukan bisnis yang sulit, menyatukan ego ini, karena mungkin tingkat intelektual atau pemahaman setiap orang yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Tapi saya sudah jalankan itu di beberapa daerah. Alhamdulillah dengan model collective prosperity, kemakmuran bersama, kita bisa menekan cost operasional. Itu yang membuat kita bisa berkompetisi. Karena kalau tidak, maka cost yang besar itu membuat kita
agak kesulitan bisa bersaing dengan market online. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke Pak Aliman STMSI. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat inti dari beberapa pertanyaan ini pada prinsipnya hampir sama. Saya akan melihat menjawab dari aspek pemerintah. Jadi kalau dari aspek itu memang the best Pak Waisal ya, itu akui. Terus dibuktikan sudah terbukti. Ya. Jadi kalau dari sisi pemerintah gini, fungsi pemerintah yang utama salah satunya fasilitasi regulator. Kalau misalkan di Kota Bau-Bau yang kami lakukan dengan anggaran yang ada, itu meskipun juga belum optimal. Misalkan kalau dia satu hal yang harus teman-teman pikirkan, seperti yang dikatakan Pak Waisal, ketika kita berjuang sendiri itu tidak bisa, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita bersama. Bersama kalau itu kita berbentuk badan usaha maka koperasi. Pertanyaannya adalah terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi adalah bidang usaha apa yang akan teman-teman jalankan. Jadi misalkan katakanlah kalau misalkan di sini satu orang teman menjual roti sana roti itu bakalan tidak akan memenuhi kebutuhan orang banyak kalau misalkan pisah-pisah. Nah sekarang kalau kita baca beberapa artikel yang dijauhkan oleh Pak Teten itu adalah, dan itu sudah dicoba di Bandung dan berhasil, itu menyatukan skala usaha. Dan ini juga dicoba seperti yang dikatakan Pak Waisal itu dicoba di Mojokerto. Ya. Mojokerto itu berhasil para pelaku UMKM-nya itu menghadapi krisis gara-garanya mereka itu bersatu di koperasi. Jadi ada satu produk yang tidak bisa dibeli kalau bukan badan hukum, itu gula momenasi kalau tidak salah. Dengan mereka bersatu dalam koperasi, maka perusahaan memberikan keringanan. Mana pelaku usaha yang bayar barang itu per minggu. Mana pelaku usaha Mojokerto itu bayar barang per bulan, per 3 bulan dan seterusnya. Itu salah satu caranya. Yang kedua adalah memang kalau kita berbicara tentang masalah dunia kerja, ada satu hal. Dulu ketika saya masih semester 1, masuk semester 2 kalau tidak salah, saat itu karena awal-awal 5 semester pertama itu kacau. Kacau itu artinya memprihatinkan lah nilainya. Ada teman saya seorang jurnalis, tanya kepada saya, "Man, kamu nanti setelah lulus mau jadi apa?" Jadi karena kuliah saja belum jelas, saya sambil boro-boro mas, ini jadi apa? Kuliah saja belum jelas. Teman saya dengan tekun dan sabar menjawab, maksud saya adalah saya mau sampaikan kepada Mas Aliman supaya menjadi seorang yang berhasil. Kalau misalkan Mas Aliman itu ingin menjadi PNS, belajarlah menjadi PNS yang sukses. Mulai sekarang siapkan diri menjadi PNS yang sukses. Kalau misalkan menjadi seorang jurnalis seperti saya, maka mulai sekarang belajarlah bagaimana caranya menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kalau menjadi seorang pengusaha, mulai sekarang bersiaplah menjadi seorang pengusaha. Sama kalau misalkan menjadi seorang dosen, bagaimana caranya menjadi seorang dosen yang baik dan sukses, yang dilabelkan dengan seorang profesor misalnya. Itu baru saya sadar ketika saya sudah di dunia kerja. Karena ternyata kita setelah masuk dunia kerja itu memang benar yang dikatakan oleh Pak Khairul Tanjung. Wirausaha itu adalah orang yang membeli masa depan dengan nilai sekarang. Wirausaha itu adalah orang yang membeli masa depan dengan nilai sekarang. Rata-rata yang dikatakan pernah nonton snack video kalau tidak salah, pernah direktur PBRI kalau tidak salah, saya lupa namanya itu, Helmi Yahya, ya, dan Antori kakaknya, ya, Helmi Yahya, mengatakan bahwa rata-rata orang yang sukses itu jam tidurnya kurang.
Dan itu dilihat di Heritage juga. Ternyata semakin tinggi, semakin banyak tugasnya orang, semakin kurang. Itu yang dilihat di Heritage. Memang juga kalau kita ingin sukses misalkan di PNS atau di bisnis itu, salah satunya jangan perbanyak tidur. Teman-teman harus rasakan bagaimana rasanya kalau tidak tidur 3 hari. Kalau tidak tidur 2 hari, harus rasakan teman-teman sekarang. Mumpung masih muda. Kalau sekarang saya alhamdulillah sudah, bentar lagi saya sudah 50 tahun. Kalau begadang 1 malam sih masih kuat. Jadi malam itu saya tidur tuh sudah jam azan subuh. Kebetulan saya mau puasa, saya tunggu sampai situ baru saya tidur. Tapi jam 6 saya bangun lagi. Jadi teman-teman mulai sekarang itu kalau ingin mau capai di level itu, siapapun ya, di bidang apapun kurangi jam tidurnya. Dan kedua, yang paling utama lagi kerja keras dan berhenti mengeluh. Karena orang ketika kita mengeluh, orang tidak ada yang percaya. Dan lakukan ketika ada perintah. Kalau itu ASN, lakukan pada kesempatan pertama. Dan ikuti, kalau istilahnya dulu mantan Sekda Bawo Pak Rodi adalah, dan mantan pimpinan saya Pak Watar, pintar-pintar membaca arahan. Dalam artian begini, kalau misalkan pimpinan kita itu bahwa tengah malam kita dipanggil, misalkan katakan dirujak ya, bahwa ini sebelum kita bangun sudah dipanggil, maka begitu pulang dari rujak, kita pulang jam 3 pagi, jangan tidur sebelum tugas itu dikerjakan. Itu saya sudah sering buktikan. Namanya almarhum Pak Wali dulu, Pak Amri, kadang saya pulang dari rujak jam 1, saya tiba, saya kerjakan perintah, kemudian pas bangun, ajudan telepon, Pak dibutuhkan. Saya hanya bilang, Pak ajudan saya minta waktu sekian menit, saya beri itu, padahal ajudan hanya bilang dibutuhkan beliau. Begitu saya masuk di rujak, belum dulu dia bilang mana yang saya suruh kamu tadi malam. Jadi kata kuncinya dari semua pertanyaannya yang jelas ini, teman-teman kalau ingin sukses, kurangi jam tidurnya mulai sekarang. Dan berhenti mengeluh dan kerja keras. Saya jujur saja ya, di kantor itu sering saya katakan kepada teman-teman saya ini kepala dinas rasa kabin. Ada ya bagi teman-teman mendengar itu. Karena memang faktanya banyak pekerjaan dia sama silaku. Tapi saya syukuri saja bahwa itu adalah buah didikan dari almarhum Pak Wali Kota dulu. Memang saya dididik harus seperti itu. Tidak boleh mengeluh. Dan seorang atasan itu tidak boleh 100% beratus pada bawahannya. Salah besar kalau ada itu. Nanti kalau teman-teman menjadi SN seperti saya, jangan terlalu tergantung 100% sama bawahannya. Karena perintah pimpinan itu dia tidak tahu titik. Lanjut. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Pak Aliman SEMSI. Kepada menanggapi. Saya pelaku usaha. Jadi kita untuk pikiran nih. Maka seandainya satu hal juga, jadi kita baca di internet kan. Iya, tapi ini waktu sudah jam 11. Karena tadi seharusnya kegiatannya kita pada malam hari ini sampai jam 10 saja. Karena tadi molornya waktu, jadi kita juga minta maaf karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disebarkan. Maka sesi pertanyaan dan sesi menjawab sudah selesai. Maka berakhirlah dialog kita pada malam hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Baik moderator pelaku usaha tadi kasih. Tidak sampai ke tujuan. Baik, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Yang tahu tamu undangan dan peserta mau berfoto bersama. Dipersilakan maju ke depan.